Ya, siap gerak. Kencang depan gerak. Tegap gerak. Pagi Bu. Pagi. Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Cepat. Pagi Bu. Pagi Wenslang. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa sehat Ibu. Ya anak-anak, syukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Semoga pelajaran yang kita hadapi di hari ini akan bermanfaat bagi kalian. Untuk itu Ibu minta satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan yang memimpin doa. Mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut agama saya Islam, bagi agama yang berbeda mohon disesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Berapa orang yang tidak masuk? 6. Siapa? Nursila, Yakoba, Berlindus, Berlindus, Berlina, Sisilia, Berarti ada 6 orang. Silvano. Mungkin ada yang tahu kenapa mereka tidak datang? Tidak Tidak ada informasi? Ya, oke, baik, tidak apa-apa. Semoga besok mereka kembali bisa berkumpul dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Ya, tadi Petrus datang sekolah sarapan tidak? Sarapan. Anak-anak ingat, sebelum datang sekolah kita harus sarapan pagi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus sarapan? Putri, biar badannya fit. iya, biar kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nathanael tadi datang sekolah jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Dari mana tadi? Dari Mangga 2. Lihat, teman kalian Nathanael, walaupun dia jalan kaki, tetapi dia masih semangat untuk datang ke sekolah. Jadi itu untuk teman-teman yang lain belajar dari Nathanael ya. Ya Bu. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Jadi pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya dulu. Adakah yang masih ingat materi atau pelajaran apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya Bu. Ya, Nathaniel. Ibu pilih Nathaniel. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Sikap dan perilaku wirausaha. Apa lagi selain sikap dan perilaku wirausaha? Siapa yang tahu? Apa yang kita pelajari kemarin? Iya. Karakteristik wirausaha.
karakteristik wirausaha. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang apa itu sikap dan perilaku wirausaha. Kita sudah belajar tentang karakteristik wirausaha dan kita sudah tahu apa itu wirausaha. Nah, untuk itu Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingatkah pengertian wirausaha? Siapa yang masih ingat pengertian wirausaha? Ya, Keisha. Oh ya, kasih mic-nya biar Keisha dia menjawab. Wirausaha adalah seseorang yang berjiwa pemberani, berani mengambil resiko untuk membuka usaha atau memanfaatkan peluang usaha di berbagai kesempatan yang ada. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Keisha, ya, bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang berjiwa pemberani, berani untuk mengambil setiap resiko yang ada untuk sebuah kesempatan yang ada. Nah, minggu lalu Ibu sudah mengirimkan materi melalui grup WA, ya. Materi hari ini Ibu sudah kirim melalui grup WA. Ada yang sudah membaca dan melihat? Semua sudah membaca? Baik. Ada yang ya, kenapa tidak membaca? Alfia? Karena HP rusak, Bu. Oh, HP rusak. Tidak apa-apa. Ibu sudah mengkopinya dan nanti Ibu akan bagikan ke kalian supaya kalian pelajari materi tentang peluang usaha. Nah, kalau begitu Ibu mau tentang peluang usaha ini Ibu mau tanya dulu karena kalian pasti sudah membaca ya. Siapa yang tahu apa itu peluang usaha? Siapa? Ya, Wati. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan usaha. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Wati itu sangat benar ya, betul sekali. Nah, sebagai contoh konkret anak-anak, sebenarnya peluang usaha itu ada di sekitar kita. Contohnya, minggu lalu kalian sudah mendengar pengalaman dari teman kalian Filiani, ya. Filiani dia sudah berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Ketika pulang sekolah, Filiani berjualan es alpukat kocok. Nah, itu adalah kesempatan ya, peluang yang dilakukan oleh Filiani melihat kesempatan yang ada, lalu dia berjualan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi KD 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk, barang, dan jasa. Jadi bukan hanya barang, tetapi jasa juga ya. Harus kalian capai ketika kalian mempelajari tentang peluang usaha. Tujuan yang pertama adalah ya, yang pertama kalian harus memahami apa itu peluang usaha. Lalu bagaimana risiko-risiko yang akan terjadi ketika kalian akan berwirausaha. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Ya, kalian harus mengetahui faktor-faktor dari keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Karena kalau kita melakukan wirausaha, tentunya ada keberhasilan dan ada kegagalan. Ya, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah ya, kalian harus bisa menentukan usaha, produk, barang, dan jasa. Kalian harus bisa menentukan, oh kira-kira usaha apa yang harus saya lakukan. Tujuan yang keempat adalah kalian harus bisa menerapkan ide dan peluang usaha. Harus bisa menerapkan ide dan peluang usaha. Kalian bisa melihat ide-ide apa yang bisa kalian gunakan atau gagasan-gagasan apa yang bisa saya gunakan untuk membuka peluang usaha.
Nah, setelah itu kalian harus mampu menciptakan atau mampu mendesain suatu usaha, baik itu produk barang atau jasa, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Ya anak-anak, kita masuk kepada inti pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita harus tahu dulu peta konsepnya. Peta konsep dari materi peluang usaha, ya. Nah, dari peluang usaha ini biasanya peluang usaha itu timbul karena adanya inspirasi. Inspirasi itu bisa berasal atau bersumber dari faktor internal. Faktor internal itu apa? Dari diri sendiri. Faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor yang berasal atau yang bersumber dari luar atau yang disebut eksternal. Nah, dengan adanya inspirasi, kalau kita sudah mempunyai inspirasi, lalu kita tuangkan, kita memanfaatkan itu menjadi suatu peluang usaha. Dengan memanfaatkan peluang usaha berarti kita sudah bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, tetapi menjadi seorang wirausaha berarti dia harus berani mengambil resiko keberhasilan dan kegagalan. Baik, nah itu peta konsep kita. Peluang usaha. Nah, peluang usaha ini terdiri dari dua kata, yaitu Peluang dan usaha. yaitu Peluang dan usaha. peluang dan usaha. Peluang dan usaha. Peluang itu apa? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Peluang itu kesempatan. Peluang itu kesempatan. Usaha? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Jawab dengan suara keras. Usaha upaya mencapai tujuan. Ya, usaha itu adalah untuk mencapai tujuan. Setiap orang kalau ingin maju berarti dia harus berusaha. Suatu usaha perlu pengorbanan, ya. Suatu usaha perlu pengorbanan. Contohnya, ketika kalian datang ke sekolah, pengorbanan kalian adalah harus bangun pagi supaya saya tidak terlambat, supaya saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti. Ya, Rosa ambil mic-nya. Peluang usaha adalah Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kekayaan dengan memanfaatkan sumber-sumber peluang usaha. iya, suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan apa? Pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tujuan yang hendak dicapai ini bisa dalam bentuk keuntungan, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kekayaan, kepuasan batin, popularitas, serta status sosial. Nah, kalau begitu, sumber daya ini dapat berupa apa saja? Ayo, silakan. Sumber daya itu dapat berupa apa saja? Dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Ya, sumber daya itu bisa berupa modal atau uang. Nah, skill itu adalah keterampilan. Jadi kalau kita mempunyai keterampilan, kita memiliki keterampilan yang bagus, ditunjang lagi dengan kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang, itu akan membantu kita bisa menjadi seorang wirausaha yang itu mempunyai ciri-ciri peluang usaha yang mempunyai nilai jual itu ada 5. Silakan satu-satu, mulai dari belakang, dari Wenslaus, silakan. Apa saja ciri-cirinya, Wenslaus? Ciri yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, silakan. Memiliki keunggulan bersaing. Memiliki unggulan bersaing. Lanjut, Dalva. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Ya, tidak bersifat sementara. Tidak bersifat sementara itu maksudnya apa? Berkelanjutan. Berkelanjutan.
lanjutan. Selain itu apa lagi? Harus selalu konsisten. Jadi bukan hari ini saya capek, saya tidak mau kerja dulu, tetapi harus tetap konsisten, tetap berproduksi. Ya. Yang keempat, Ada nilai uang. ada nilai uang. Harus ada nilai uang. Yang kelima, Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. iya, kalau kita mau menjadi seorang wirausaha yang baik dan mempunyai ciri-ciri peluang usaha yang baik, kita harus memiliki rasa atau memiliki aspek kreatif dan inovatif. Contohnya, dari kalau pisang, buah pisang saja belum kreatif ya, kalau hanya bikin pisang goreng. Tetapi kalau sudah dibuat menjadi pisang goreng rasa coklat atau pisang keju, berarti lebih kreatif dan inovatif. Nah, seperti itu. Ya, baik. Sumber peluang usaha tadi sudah disampaikan bahwa sumber peluang usaha itu berasal dari Filiani, berasal dari apa? Sumber peluang usaha. Diri kita. Dari dalam diri kita, atau bisa juga dari inspirasi orang lain. Nah, sumber ini yang tadi sudah kita sebut, yaitu internal dan eksternal. Nah, inspirasi atau ide itu bersumber dari faktor-faktor internal dan eksternal. Intuisi, hobi, keahlian. Nah, itu adalah faktor-faktor internal yang ada di dalam diri. Nah, sekarang kalau faktor eksternal, silakan. Faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya yaitu Masalah yang dihadapi. ya, masalah yang dihadapi. Nathaniel, bisa juga berupa lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga akan mempengaruhi. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal yang menjadi inspirasi atau ide sumber menjadi suatu peluang usaha. Nah, di dalam melakukan suatu usaha tentu resiko usaha itu adalah Suatu bahaya atau akibat. satu orang yang di sana, silakan. Apa itu resiko usaha? Resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat resiko usaha adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Ya, baik, itu adalah resiko usaha. Nah, sifat resiko usaha itu adalah tidak pasti, ya, tidak pasti dan sebagian besar pasti akan menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa melihat resiko usaha itu, ya, bisa menanggapi resiko usaha itu? Ya, baik anak-anak, banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita. Peluang usaha itu bisa ada karena tuntutan kebutuhan pasar. Ya, untuk itu kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang. Ibu mengundang salah satu guru kalian untuk menjadi guru tamu dan akan memberikan sharing pengalaman, ya. Nah, ibu guru ini termasuk ibu guru yang sehari-hari mengajar kalian, tetapi mungkin kalian hanya mengetahui bahwa ibu guru ini adalah seorang guru. Nah, sekarang kami memberikan kesempatan kepada Ibu Novi untuk memberikan sharing pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan peluang usaha. Nah, kepada Ibu Novi kami persilakan. Ya, mari Ibu Novi. Baik, terima kasih Ibu Cecil atas waktunya yang diberikan kepada saya
untuk membagi pengalaman. Kebetulan Ibu membawa mata pelajaran kewirausahaan. Di sini kalian kemarin dengan Ibu di kelas kan? Kemarin ketemu Ibu sebagai guru. Sebagai guru apa? Guru PPKN. Oke. Ibu di sini sebagai guru statusnya PNS. Tetapi di rumah Ibu sebagai pelaku wirausaha. Jadi Ibu di rumah ada usaha kandang ayam ya. Ibu membagi cerita bagaimana sampai Ibu bisa menjadi peternak ayam pedaging, ayam potong ya. Ibu membagi cerita sedikit. Ibu mulai melihat peluang yang ada awalnya. Kita kalau berwirausaha kita harus bisa kreatif, melihat situasi yang ada, peluang yang ada di Kota Merauke ini. Lebih-lebih lagi kalau hari raya ya. Ibu melihat hari-hari besar. Misalnya kalau Kristen Natal, kalau yang Islam Lebaran. Biasanya kalau kita cari daging ayam itu susah. Kita harus tunggu dari Jawa. Kalau masukannya sudah habis, berarti yang lain jadi penonton, sedangkan yang lain juga ingin makan daging ayam. Nah, di situ Ibu melihat, oh di sini ada peluang. Puji Tuhan, Ibu melihat ada peluang bahwa oh di sini saya bisa beternak ayam. Awalnya Ibu mulai dengan 200 ekor. Coba-coba ya. Kita kalau mau berwirausaha tuh kita sudah siap juga untuk mengambil resikonya ya. Resikonya yaitu untung dan rugi. Jadi kalau untung kita senang, kalau rugi pasti kita akan putus asa. Tetapi di sini Ibu mau ajak bahwa kalau rugi itu menjadi pembelajaran untuk kita. Jangan kita putus asa. Oh iyo ini saya rugi di sini. Berarti salah perhitungan atau apa? Mungkin cara merawat pemeliharaannya. Oh cara ini kemarin mati banyak. Itu kan kalau mati banyak pasti kita akan rugi. Kemudian pemasarannya, kita kalau beli dengan harga sekian, dia punya pakan dan obat-obatan semua kita harus bisa hitung. Kita hitung semua, mana listriknya, mana orang yang jaga, itu semua kita harus hitung. Kemudian kita jual. Penjualan, oh harga sekian. Oh ada untung, oke. Di situ pasti kita senang ya. Tetapi kalau kita lagi banjir-banjirnya di pasar, jelas harganya standar. Di situ kita akan harus terima. Intinya kita punya semangat, harus semangat. Kemudian kita mengutamakan bahwa saya mau berwirausaha. Di sini saya siap untuk untung rugi. Jelas selama berjalan Ibu punya usaha dari 200 ekor, dia Ibu tambahkan menjadi 500 ekor sekarang ya, dan sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun lebih. Puji Tuhan, ada kendala-kendala, tetapi itu Ibu hadapi dengan senyum dan semangat. Intinya kita harus semangat ya. Puji Tuhan, kendala hari ini dia datang dan besok berkat dia berganti.
Jadi tetap harus kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Sampai sekarang Ibu sudah bisa kasih masuk 1 bulan, bisa kasih masuk 1.000, tetapi bergantian ya 500 dulu di kandang kecil, kemudian sudah umur 1 minggu Ibu kasih pindah ke kandang besar, bersihkan kandang kecil. Di kandang besar sudah umur panen, Ibu sudah kasih masuk lagi yang berikut. Dia sudah bisa berjalan 2 kali. Sekarang Ibu sudah ancam untuk mau ambil yang 1.000 ekor. Terima kasih. Itu adalah pengalaman Ibu. Iya, terima kasih Ibu Novi, jangan jalan dulu. Terima kasih untuk sharing pengalamannya yang sudah diberikan kepada anak didik kita. Nah, semoga nantinya kalian bisa tertular dari Ibu Guru Novi. Walaupun Ibu Guru Novi ini adalah guru PPKN, ya, hari-harinya pasti akan belajar dengan kalian tentang PPKN, tetapi di rumah dia masih berwirausaha. Jadi kalian harus bisa belajar, bisa mencontohi dari Ibu Novi. Ya, kami mengucap terima kasih kepada Ibu Novi atas kesempatan yang diberikan. Sebelum mungkin Ibu masih ada waktu untuk mau mengajar, kami persilakan. Tapi sebelum Ibu pergi, kami ucap terima kasih sekali lagi, kita tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu Novi untuk waktunya. Mungkin Ibu masih ada jam mengajar, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Cecil. Saya pamit. Ibu harap kalian juga kalau mau berwirausaha harus pintar-pintar melihat peluang yang ada. Peluang itu tidak jauh dari kita. Peluang itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita melihat peluang itu dan kita bisa mengambil peluang itu. Tetap semangat. Ibu harap ke depan kalian bisa menjadi pelaku kewirausahaan seperti Ibu. Amin. Dengarkan pemaparan sharing dari Ibu Novi. Selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi dan mengerjakan tugas. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan di sini adalah silakan kalian mencari dan memilih salah satu peluang usaha yang cocok dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, di sini nanti kalian menggunakan analisis 5W1H. Ibu akan menjelaskan. Nah, silakan kalian berkumpul dulu di kelompok kalian. Silakan. Masing-masing kelompok silakan berkumpul. Ya, cepat ya waktu. Silakan kalian, ya, geser mejanya. Kalian, ya, cepat. Nah, kelompok 2. Ya, baik. Nah, di sini kalian harus mencari salah satu peluang usaha yang sesuai dengan yang cocok dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tidak perlu cari yang jauh-jauh, yang ada di sekitar kita saja, ya. Baik. Nah, kalian akan menganalisis menggunakan metode 5W1H. Nah, analisis peluang usaha di sini adalah bagaimana supaya kalian bisa mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan. Ya, mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa memberi keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang harus kalian hadapi. Nah, apa itu analisis 5W1H? Nah, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul ketika kalian memilih salah satu peluang usaha dan menjalankannya. Kumpulan dari kalimat tanya yang terdiri dari who, what. Yang pertama adalah what, jenis usaha apa yang akan kalian ambil. Yang kedua, why, mengapa kalian memilih usaha tersebut. Lalu yang ketiga, when, kapan akan memulai usaha tersebut. Where, di mana lokasi usahanya. How, siapa yang akan terlibat di dalamnya. Dan
bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Nah, jadi nanti anak-anak kalian menggunakan 5W1H ini untuk mengambil salah satu peluang yang nanti akan dijadikan sebagai project. Ya, jadi yang kalian lakukan ini adalah project. Ya, jadi silakan ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok silakan menulis di LKPD yang sudah ibu bagi ini. Silakan. Dengan menganalisis menggunakan 5W1H. Nah, ketika kalian melakukan analisis 5W1H, kalian harus lihat betul-betul dulu. Ini kira-kira saya mau ambil usaha apa? Nah, contohnya di sini ibu kasih contoh jenis usaha untuk 5W1H ini ibu kasih contoh. Contohnya kalian berjualan apa? Mengapa kalian mengambil jenis usaha berjualan pulsa? Oh, saya mengambil jenis usaha yang akan saya ambil adalah jualan pulsa. Ini contoh. Lalu mengapa? Mengapa memilih usaha berjualan pulsa? Oh, karena semua orang pasti memerlukan pulsa. Bermodalkan HP saja dan saldo pulsa, ya. Nah, berjualan HP mengapa? Karena termasuk pekerjaan yang gampang. Nah, kalian bisa berjualan sambil sekolah. Iya, berjualan sambil sekolah. Kira-kira kapan? Kapan saya mau berjualan pulsa? Bisa pulang sekolah. Nah, kalau jual pulsa ini tidak terkait dengan waktu, kapan saja, di mana saja. Kapan orang kepingin mau membeli pulsa, tinggal kita mengirim. Itu where. Lalu where? Di mana lokasinya? Di mana saja. Bisa di mana saja. Pakai mic kalau mau jawab. Ya. Where? Di mana lokasi usaha? Bisa di mana? Di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di kantor, bisa di rumah. Nah, siapa yang akan terlibat di dalam penjualan pulsa? Ya, tentunya kita sendiri, diri kita sendiri, atau kalau kita di dalam kelompok berarti anggota kelompok. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan atau menjualnya, menjalankan usaha ini? Bagaimana caranya? Tentunya kita harus punya modal awal, kalau sudah punya modal awal, selanjutnya kita mendaftarkan diri di Telkomsel untuk menjadi agen MKios. Kalau sudah punya pulsa, selanjutnya tinggal kita menjual pulsa. Dengan cara apa? Ya, Dalva, dengan cara bagaimana cara kita kalau mau menjual pulsa? Mempromosikan. Ya, kita bisa mempromosikan. Apalagi? Silakan. Ya, selain mempromosikan, kita juga bisa langsung sampaikan ke teman-teman, ya, kepada teman-teman. Nah, baik, itu contoh 5W1H untuk jualan pulsa. Nah, sekarang silakan kalian di dalam kelompok mulai berdiskusi kira-kira usaha apa atau peluang usaha apa yang cocok, yang sesuai dengan lingkungan kita, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Silakan, ayo mulai. Sambil kalian melihat contoh yang ibu tayangkan di PowerPoint ini, ya. Silakan. Ya, waktu di sini ibu memberikan kesempatan kalian. Sekarang sudah jam 10:05. Berarti ibu kasih kesempatan 25 menit. 25 menit kita harus selesai. Silakan. Dan kalian harus presentasi. Selama kalian berdiskusi, ibu akan berkeliling untuk melihat keaktifan kalian. Ya, ibu akan menilai melalui lembar pengamatan diskusi kelompok. Jadi ibu akan lihat kelompok 1 tadi, kelompok sikap wirausaha bagaimana. Kelompok 2
Jadi di dalam kelompok harus semangat. Filiani semangat dong. Pagi-pagi sudah ngantuk ini. Aduh Filiani. Ya, silakan pilih apa? Mari. Ya, dari kelompok ini silakan. Memanfaatkan replay saja. Kita hutannya banyak. Tapi kalau resiko tidak lakunya, Tapi kan kita nggak rugi, kita cuma ambil saja, nggak beli, jadi nggak rugi. Iya sih, tidak kalah dewasa juga kan. Ya, jadi kalian pilih apa? Jadi kalian pilih apa? Rencana? Tas Ya? noken ibu. Rencana mau buat tas? Oke. Nah, kalau gitu sekarang gunakan analisis 5W. Ya, silakan cepat. Ya, baik. Sekarang kelompok ini, kelompok apa ini? Kelompok karakteristik. Nah, bagaimana setelah kalian melihat bersama-sama dengan kelompok, apa yang akan kalian lakukan? Pikir mau membuat usaha laundry itu sih Bu. Usaha laundry. Nah, terus bagaimana? Pendapat teman-teman? Silakan. Nah, Ya, macam pulang sekolah kita masih bisa baku bantu. iya. Tapi kita promosi ke guru atau teman-teman yang lain kalau mau laundry bisa kesulitan. Oh iya, baik. Ada lagi yang lain? Mungkin mau yang lain lagi? Itu saja atau bagaimana? Dari kelompok kalian? Iya, tapi ada juga kita bikin mau usaha pencucian motor. Ya, tapi kita masih pikirin ntar mau cari tempatnya gitu. Cuma kan kita lihat kayak peluangnya kan sini sekarang masih di Merauke kan masih banyak jalan-jalan yang rusak-rusak kan Ibu. Iya. Jadi kan kalau misalnya orang-orang pengen cari pencucian motor tinggal ke kita dan kita promosikannya di lewat WA atau Facebook gitu. Oh iya, baik. Nah, kalau begitu sekarang kalian tuangkan ke dalam lembar LKPD kalian, dan ini adalah proyek kalian ya. Silakan menggunakan analisis 5W1H. Bagus. Kelompok karakteristik. Kelompok karakteristik mereka sudah menentukan, tinggal mereka menganalisis menggunakan 5W1H. Nah, ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Peluang usaha. Ya, kelompok peluang usaha. Apa yang kalian rencanakan? Kita mau membuat keripik pisang. Kalian mau membuat? Keripik pisang. Kenapa memilih keripik pisang? Karena lebih mudah aja sih. Karena lebih mudah saja. Lalu apa lagi? Bahannya juga tidak terlalu banyak. Apalagi Wenslaus, kenapa kamu memilih keripik pisang ini sebagai ide usaha kalian? Apa yang kalian lihat? Mengapa memilih itu? Bagaimana? Resikonya kecil. Bagaimana? Modal kecil, resikonya kecil. Oh, karena modalnya kecil, resikonya kecil. Oke, baik. Jadi kalian memang mau pilih membuat keripik pisang saja. Oke, baik. Nah, kalau begitu silakan kalian tuangkan ke dalam menggunakan analisis 5W1H. Mengapa saya memilih ini? Alasannya apa? Lalu usaha tersebut nanti mau bagaimana dikerjakannya? Silakan ya. Nanti kalau ada kendala tanyakan ke ibu. Kelompok apa ini? Kelompoknya Petrus. Kelompok apa ini kalian? Apa ini kelompok kalian? Sikap dan wirausaha. Sikap. Nah, kalian punya rencananya apa ini? Silakan. Apa yang kalian mau kerjakan untuk proyek kalian? Bikin minuman es kelapa muda. Membuat es kelapa muda. Kenapa memilih membuat es kelapa muda? Karena cocok dengan cuaca yang panas. Oh, karena cocok dengan cuaca yang panas. Apalagi? Di sini kan kelapanya berlimpah gitu ya. Ya jadi nggak terlalu banyak ngeluarin modal gitu. Oke, baik. Nah, berarti
silakan kalian sudah menentukan yang kalian pilih, yaitu membuat proyek minuman es kelapa muda. Silakan kalian tuangkan menggunakan analisis 5W1H. Silakan. Ya. Diskusi, ada yang kurang paham, silakan bertanya ke ibu. Silakan. Silakan. Ya, baik, ini kelompok ini dia sudah mulai pelan-pelan sudah di wear. Bagus. Ya, semangat ya. Wens, semangat sedikit Wens. Mana suaranya Wens? Yang panas sangat cocok apabila kami menjual es. Saya bagian yang kayak Iya. emosi, kalian yang bagian Bagian cuci tangan, yang Oke. Bagus. terus nanti kita ya harus saling kasih tahu ke teman-teman, kalau mau cuci motor di kita saja, kita gimana murah, Dapatnya murah, bagus, ya, bersih, bersih lagi. cuci motor di kita saja. Terus Ya, silakan. jadi kita itu Ini pas hari libur aja. jalan utamanya juga kan. Hari Sabtu juga kita libur. Apa sih namanya? Ibu juga libur. Terus kalau kita di mana lokasi lokasi pekerjaan proyek Ya sudah kita di situ. Ya, baik. Berarti menentukan tempatnya. Ya, jadi nanti pengerjaannya di rumahnya Rosa, di rumahnya Rosa. Bagus. Kebetulan juga Rosa nanti yang ngajar kita. Oh, bagus. Nanti Rosa yang mengajar ya. Oke, baik. Bagus. Good. Luar biasa. Ya, bagaimana? Kelompok karakteristik sudah sampai di mana? Ya, sudah sampai di how. Oke, baik, baik. Silakan, silakan. Silakan. Ya, nanti pada saat presentasi 2 orang maju ke depan mewakili kelompoknya, ya. Pada saat sudah bagus, kelompok ini sedikit lagi selesai. Ya, bagaimana kelompok Nathanael? Bagaimana? sudah selesai Bu. Oke, coba dilihat lagi, diteliti lagi, kira-kira masih kurang apa? Dilihat lagi. Margareta, coba lihat apa yang kurang. Petrus, ya, kira-kira apa yang kurang? 5W1H, menggunakan analisis 5W1H dengan berjualan pulsa. Nah, bisa lihat dari tampilan PowerPoint ini. Oh, what? Mengapa saya memilih usaha ini? Mengapa saya memilih usaha tersebut? Why? Apa alasannya? Ya, bagaimana? Kita mau kumpul dulu bahan bakunya. Kita menentukan waktunya untuk membuatnya. Nanti kita buat sama-sama di rumahnya Rosa. Oke, baik. Jadi menentukan waktu ya. Bagus. Menentukan waktu untuk mengerjakan di rumahnya Rosa. Karena nanti Rosa yang sebagai pelatih yang melatih kalian. Ya, bagus. Rosa akan melatih apa nih? Melatih membuat noken. Membuat tas noken. Contohnya ada. Oh, ternyata Rosa ada. Oh, kan Rosa punya tas juga kan, tas dari noken. Ya, bagus. Tas dari Rosa adalah tas noken. Ini Rosa yang buat? Iya Bu. Oke, bagus. Ya. Ya. Oh, ada yang belum. Silakan. 1 menit, 2 menit lagi. Silakan.
Sudah semua? Yakin? Sudah betul yakin? Coba dicek lagi. Ya. Ya, kalau sudah berarti saatnya kalian akan mulai mempresentasikan. Dari kelompok sana? Oke, sudah. Baik, dari kelompok sana sudah yang mau duluan. Silakan maju. Ya, maju cepat. Waktu. Silakan maju. Ya, baik. Ya, maju lagi di sini. Ya, silakan presentasikan hasil kalian. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok peluang usaha ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pagi. Jenis usaha yang dipilih: keripik pisang berbagai varian rasa, analisis 5W, 1H. Buat apa? Jenis usaha apa yang diambil? Keripik pisang berbagai varian rasa, pedas, manis, original, coklat. Why? Mengapa? 1. Pisang muda didapatkan di pinggiran kota Merauke dengan harga yang murah. 2. Bermanfaatkan kelimpahan sumber daya alam di sekitar kita. 3. Melatih keterampilan mengolah bahan dasar menjadi sesuatu yang lebih bernilai jual. Misalkan pisang menjadi keripik. 4. Keripik pisang memiliki resiko kerusakan yang lebih tahan lama ketimbang buah pisang itu sendiri. Kapan usaha itu akan dikerjakan? 1. Usaha ini akan dikerjakan pada saat hari libur, contoh pada hari Sabtu atau hari Minggu. Iya, bagus. Lanjut. Berikutnya, Berhak di mana lokasi usahanya. Memilih tempat pengerjaan proyek di salah satu rumah teman di Jalan PGD karena pas di tengah memudahkan kami semua untuk berkumpul mengerjakannya. bagus. Untuk tempat jualan kami bisa titip di kios, toko, kantin sekolah, dan kantin kantor-kantor yang di Merauke. Wow, siapa yang terlibat? Semua anggota kelompok berpartisipasi, saling membantu, dukungan orang tua atau bimbingan dari ibu guru. Bagus. How? Bagaimana cara pengerjaan dan penjualannya? 1. Kami anggota kelompok akan kumpul uang untuk membelanjakan bahan dan alat. 2. Kami langsung ke kampung-kampung di pinggiran kota untuk membeli pisang agar dapat harga yang murah dibanding beli di kota yang mahal. 3. Membagi tugas untuk mencari bahan baku yang lainnya. 4. Menentukan waktu untuk pengerjaan mulai dari pengelolaan sampai mengemas produk dan memberi label. 5. Pemasaran di sini kami bisa titip di kios-kios, kantin pada saat jam istirahat, menawarkan juga kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Juga menjual secara online menggunakan marketplace, forum jual beli Merauke di Facebook. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan kita berikan aplaus kepada kelompok peluang usaha yang sudah mempresentasikan proyeknya. Berikutnya silakan dari kelompok presentasikan. Ya, cepat. Tes, ya dites mic-nya. Ya, bagus. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok karakteristik wirausaha. Ya. Kelompok karakteristik wirausaha memilih jenis usaha pencucian motor. Pencucian motor. Dengan menggunakan analisis 5W 1H. What? Apa? Jenis usaha apa yang diambil? Pencucian motor. Why? Mengapa? 1. Banyak peminatnya. 2. Memerlukan bahan seadanya, misalkan air, sabun, dan kain untuk mencuci motor. 3.
Di Merauke masih banyak jalan berlumpur di pinggiran dekat kota, sehingga banyak kendaraan roda 2 yang memerlukan tempat pencucian motor. 4. Potensial pasarnya memiliki kendaraan bermotor. 5. Modal usaha terjangkau. 6. Resiko kerugian kecil. When, kapan usaha itu akan dijalankan? 1. Usaha ini akan dilakukan pada saat setelah pulang sekolah. 2. Menggunakan waktu libur yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur nasional lainnya. Ya, bagus. Silakan. Where, di mana lokasi usahanya, memilih tempat yang strategis di pinggir jalan yang memiliki sumber air sumur yang cukup. Wo, siapa yang terlibat? Semua anggota kelompok berpartisipasi saling membantu. How, bagaimana caranya Menjalankan usaha. pengerjaannya? 1. Mencari tempat usaha di pinggir jalan yang strategis. 2. Menyiapkan segala kebutuhan peralatan untuk membuka usaha pencuci kendaraan bermotor. 3. Promosi usaha jasa pencucian kendaraan bermotor secara online di Facebook. 4. Memasang papan nama di pinggir jalan tempat usaha. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan, berikan aplaus buat kelompok karakteristik. Selanjutnya kelompok 1 dulu. Mana mic-nya tadi, Nak? Ya. Mari. Suaranya dikasih dekat ya. Mic-nya dikasih dekat biar kedengaran. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Sikap Wirausaha akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi jenis usaha yang dipilih kelompok kami yaitu minuman es kelapa muda, menggunakan analisis 5W dan 1H. Yang pertama ada what atau apa. Jenis usaha apa yang diambil yaitu minuman es kelapa muda. Yang kedua, why atau mengapa? Karena yang pertama, buah kelapa muda berlimpah di Merauke sehingga dapat menjadi peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Yang ketiga, cuaca Merauke yang panas sangat cocok apabila kami menjual es kelapa muda. Yang keempat, potensial pasarnya semua kalangan umur. Yang kelima, modal usahanya terjangkau. Yang keenam, usaha untuk buah kelapa muda utuh yang masih dalam kulit bisa bertahan untuk beberapa hari, sehingga resiko kerusakannya rendah. Lalu yang ketiga ada when atau kapan usaha itu akan dijalankan. Yang pertama, usaha ini akan dilakukan pada saat setelah pulang sekolah. Yang kedua, menggunakan waktu libur yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur nasional. Ya, selanjutnya Petrus. Where atau di mana lokasi usahanya, memiliki tempat strategis, bisa berpindah-pindah tempat, contohnya di dekat kompleks Tugu Iba, dekat perkantoran, dekat Bandara Mupa Merauke. Siapa yang terlibat? Semua anggota kelompok berpartisipasi, saling membantu. Pengerjaannya, masing-masing kali mengumpulkan uang sebagai modal awal usaha. 2. Bagaimana tugas untuk mencari bahan baku yaitu kelapa muda, es batu, jeruk, gula merah, dan gelas wadah atau sedotan. 3. Menentukan waktu untuk berjualan. 4. Pemasaran di sini kami menggunakan secara langsung di tempat dan kami menggunakan media sosial untuk berjualan secara online. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus, kita kasih aplaus untuk kelompok Sikap
wirausaha. Silakan duduk. Selanjutnya terakhir dari kelompok perilaku Ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok perilaku wirausaha ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jenis usaha yang dipilih Noken Tas Papua. Analisis 5W 1H. What, where, when, where, how. What atau apa? Apa jenis usaha yang diambil? Noken Tas Papua. Why, mengapa? Karena bahan bakunya kita bisa dapat dari hutan di sekitar Merauke. Bahan bakunya gratis, yang penting kita berusaha mencarinya. Contohnya kulit kayu pohon genemo atau melinjo hutan. Ada salah satu contohnya tas ini, tas Noken Papua. Punyanya siapa? Punyanya siapa? Marta. Punyanya Rosa? Ya. Oke, baik. Berarti di sini mereka langsung kebetulan Rosa dia punya tas sendiri yaitu tas Noken. Jadi dia langsung bawa tunjukkan ke kalian. Ya, bagus. Kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi dia langsung bawa tas Nokennya ya, karena memang hari-hari dia pakai Noken ke sekolah untuk taruh buku-bukunya. Bagus Rosa. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Potensi pasarnya menjadi oleh-oleh khas Papua. Resiko kerugian sangat kecil karena barang tahan lama, tidak kadaluarsa. Yang penting kita kemas di dalam wadah plastik yang bagus agar tidak kotor dan berdebu. When, kapan? Kapan usaha itu akan dijalankan? Mengumpulkan waktu libur, yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur nasional. Where atau di mana? Di mana lokasi usahanya? Lokasi pekerjaan proyek dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok, di rumahnya Rosa. Karena kebetulan Rosa yang akan mengajarkan kami cara membuat Noken dan pada saat jam pelajaran PKWR. Wow, siapa yang terlibat? Semua anggota kelompok berpartisipasi, saling membantu dan bimbingan ibu guru. How, bagaimana cara pengerjaannya? Pertama, kami mengumpulkan uang sedikit-sedikit sebagai modal awal. Kedua, mengumpulkan bahan baku. Ketiga, menentukan waktu untuk pengerjaan Noken. Keempat, setelah Noken selesai dikerjakan, kami bawa Noken-Noken tersebut untuk ditawarkan kepada bapak dan ibu guru di sekolah dan teman-teman di sekolah. Kami juga menjual secara online di Facebook. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman dan ibu guru, kami ucapkan terima kasih. Bagus, tepuk tangan atas. Ya, silakan duduk. Ya, taruh di meja situ. Nah, anak-anak, luar biasa. Kalian sudah mengidentifikasi peluang usaha yang akan kalian gunakan sebagai proyek kalian. Luar biasa sekali karena kalian bisa mengidentifikasi dengan baik, menggunakan, memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Itu sangat luar biasa sekali ya. Ibu mengapresiasi semangat kalian. Ayo kita mengapresiasikan diri kalian dengan tepuk tangan yang lebih. Hasil presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing tadi sudah mengidentifikasi. Kelompok 1 tadi dia merencanakan untuk membuat minuman es kelapa muda. Alasan dia memilih tadi apa? Iya, katanya karena cuaca di Merauke sangat panas sehingga dari kelompok 1 mereka berinisiatif untuk membuat es kelapa muda. Bagus. Kelompok 2 tadi mereka berinisiatif untuk membuat tas dari Noken. Alasannya tas Noken dari kulit kayu. Alasannya apa? Karena kulit kayu tidak susah untuk dicari. Bagus, karena kulit kayu tidak susah untuk dicari. Nah, carinya bisa cari di hutan ya. Bagus, itu kelompok dari kelompok 2. Mereka mengidentifikasi, lalu mereka merencanakan proyek membuat tas Noken dari kulit kayu. Silakan dari kelompok 3 tadi, mereka mengidentifikasi yaitu pencuci
contoh jasa pencucian motor. Alasannya apa tadi? Mengapa? Karena kita melihat peluang yang di Merauke kan masih banyak jalan yang lumpur Ibu. Jadi kita melihat peluang, jadi kita membuat pencucian motor. Pencucian motor luar biasa, sangat bagus ya. Nah, itu tadi dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 4 tadi, kalian tadi sudah bagus. Kalian memilih untuk membuat keripik pisang. Ya, alasannya apa tadi? Alasan kalian membuat keripik pisang? Karena di Merauke banyak pohon pisang. Di Merauke banyak pohon pisang. Selain itu? Karena kita bisa membuat pisang dengan banyak varian. Oke, bagus. Jadi mereka ingin membuat keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Bagus. Nah, anak-anak, luar biasa, kalian sudah bisa melakukan mengidentifikasi lalu mengujinya menggunakan analisis 5W1H. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah melakukan seluruh proses pembelajaran dengan baik, ya, mulai dari awal, ya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi dari masing-masing kalian, masing-masing kelompok kalian yang begitu semangat dan aktif dalam melakukan pembelajaran di hari ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, Ibu harap untuk pembelajaran selanjutnya yang masih kurang aktif, yang masih kurang semangat, agar lebih bersemangat. Ingat, menjadi seorang pelaku wirausaha, dia harus memiliki semangat. Harus memiliki semangat. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan, sebelum nanti kita selesai pembelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi, ya. Kalian harus mengerjakannya. Jadi untuk sekarang ini Ibu minta kalian untuk kembali dulu seperti semula, ya. Kembali duduk seperti semula karena nanti ada evaluasi. Ya, atur kursi kembali. Meminta beberapa orang untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang kita terima di hari ini. Baik, sekarang Ibu minta Petrus. Mari, Petrus. Pembelajaran apa yang Petrus terima di hari ini? Silakan. Peluang usaha itu adalah kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Iya, bagus. Yang didapatkan oleh Petrus yaitu tentang peluang usaha. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa? Oh, Filiani, silakan. Filiani, apa yang kau pelajari di hari ini? Kesimpulan apa yang kau dapat di hari ini? Apa yang kau pelajari? Tentang risiko usaha. Risiko usaha adalah akibat yang dapat terjadi pada sebuah usaha. Sifat risiko usaha itu tidak pasti, sebagian besar menimbulkan kerugian. Bagus. Ya, selanjutnya Kesia. Silakan Kesia. Apa yang Kesia dapatkan dari pembelajaran kita di hari ini? Silakan. Sumber peluang usaha. Peluang usaha itu bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Bagus. Selanjutnya, Putri lagi. Silakan Putri. Apa yang Putri dapati di hari ini tentang materi kita peluang usaha? Latihan analisis 5W1H. Ya. Analisis 5W1H sangat membantu kita untuk berlatih diri menganalisis salah satu peluang usaha dengan baik dan tepat. Bagus. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak, materi minggu depan
materi minggu depan nanti hari apa? Ya, hari Kamis minggu depan. Kelanjutan materi pada hari ini kita akan bertemu pada hari Kamis, di mana minggu depan itu kita langsung praktek, ya. Dari analisis kalian ini kita langsung praktek, jadi langsung ada proyek secara nyata, ya. Nah, untuk itu kita akan memilih kita akan memilih proyek. Tadi kalau mau apa? Mohon maaf ya kalau untuk pencucian motor mungkin kita tidak pilih dulu ya, tidak apa-apa ya, kelompok 3 tidak apa-apa. Ya, jadi dari ketiga proyek tadi Ibu lihat es kelapa muda, keripik pisang, dan tas noken. Nah, menurut anak-anak, kira-kira kalian akan memilih atau memilih peluang usaha apa yang akan kita lakukan sebagai proyek atau sebagai praktek kita di sekolah hari Kamis nanti? Apa? Bagaimana? Suara terbanyak dulu. Es kelapa. Kenapa? Alasan apa memilih es kelapa muda? Silakan. Kenapa kalian semua kok rame-rame mau pilih es kelapa muda? Karena di Alfia ke rumah ada pohon kelapa. Iya. Jadi rencananya kalian mau buat Es kelapa muda. alasan yang lain apa? Silakan. Kenapa kalian memilih es kelapa nih? Karena cuaca di Merauke panas. Karena cuaca di Merauke panas. Apa lagi alasan kalian? Kenapa kalian memilih es kelapa muda ini? Lebih mudah dibuat dan bisa ditawarkan ke bapak dan ibu guru, atau enggak kita bisa titip di kantin sekolah. Oh, bagus, luar biasa. Tapi bagaimana? Tapi tetap ya kita harus bayar juga toh. Bukan berarti kita hanya ambil di rumahnya Alfia, ya. Lalu bagaimana? Nanti siapa yang bisa panjat ini? Saya bisa ikut. Ya? Saya bisa. Oh, berarti nanti yang laki-laki yang panjat pohon kelapa. Nanti kita nego harga ya. Alfia, kira-kira mau kasih kita berapa? Kasih harga jangan mahal-mahal atau bagaimana nih? Ya, nanti kita nego ya. Oke, baik. Jadi untuk proyek kita praktek langsung ya. Kalau ini kita sudah merencanakan. Praktek langsung hari Kamis kita akan membuat minuman es kelapa muda. Nah, jadi nanti kalian setelah hari Kamis, hari Rabu nanti berarti kalian harus berdiskusi lagi membuat proyek es kelapa muda dan langsung menawarkan atau menjual kepada bapak dan ibu guru di sekolah dan juga menitipkan di kantin dan langsung berjualan kepada teman-teman. Bagus, kita apresiasikan dulu untuk ide kalian, untuk proyek kalian. Bagus. Nah, anak-anak, terima kasih. Berarti minggu depan ini kita akan langsung mempraktekkan es kelapa muda. Nah, dengan praktek ini diharapkan anak-anak kalian bisa melatih dan kalian bisa memiliki keterampilan, ya. Kalian bisa memiliki keterampilan dan kalian bisa langsung belajar berbisnis, ya. Kalian jadi dari proyek kalian ini yang pertama memiliki keterampilan, bisa menghasilkan produk secara nyata, yaitu es kelapa muda yang akan kalian jual, dan juga kalian juga bisa berlatih berkomunikasi, bagaimana cara menawarkan produk kalian kepada bapak dan ibu guru. Nah, itu proyek nyata yang akan kalian lakukan di minggu depan. Nah, oke anak-anak, sebelum kita akhiri, ibu akan membagikan post test dulu ya. Kalian kerjakan masing-masing secara pribadi. Kertas, ini evaluasi ya, pena dan kertas masing-masing. Mungkin buku-buku yang ada di meja, modul-modulnya, yang modul-modul disimpan baik-baik dulu, disimpan dulu supaya kalian bisa mengerjakan evaluasi yang ibu berikan. Ya.
Ya, silakan tidak usah tulis soal, langsung tulis nama, kelas, dan jawabannya. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit karena soalnya pilihan ganda 5 nomor. Silakan kalian kerjakan. Sudah dapat soal belum? Belum. Ya, kenapa tidak kasih tahu ibu? Kerjakan masing-masing ya. Bagaimana? Susah atau gampang? Ya, sudah Keisha? Sudah, baik. Yang sudah yang sudah angkat tangan? Oke, baik. Kita tunggu teman yang lain belum, sebentar lagi. 1 menit lagi. Cepat, waktu. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi kita di pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum tadi Ibu lupa memberikan kalian, menontonkan kalian video tentang Ibu Novi, peluang usaha. Taruh mic. Ya, anak-anak, ada masalah sedikit tadi Ibu tidak sempat kasih menayangkan video karena memang ada trouble sedikit, volumenya tidak kedengaran. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti baru Ibu tunjukkan videonya ya, karena memang tidak ada suaranya. Ibu kurang tahu kenapa, tapi tadi dari kita sudah coba tadi malam di rumah bisa, tetapi tadi waktu Ibu mau sampaikan untuk kalian tonton tidak bisa untuk kalian dengarkan. Tapi nanti Ibu akan pada hari Rabu atau hari Kamis mungkin atau minggu depan baru kita bisa melihat video ya, video bagaimana usaha peternakan ayam dari Ibu Novi. Nanti satu saat juga mungkin kita nanti langsung terjun ya, kita bisa langsung belajar ke lapangan, kita bisa melihat peluang-peluang usaha yang ada di luar ya, yang ada di luar kompleks sekolah kita. Nanti kita lihat dulu, kita tentukan waktu dulu sesuai dengan materi kita. Kalau ada yang sesuai, nanti kita akan langsung terjun, kita bisa lihat bagaimana pelaku-pelaku wirausaha menjalankan usahanya di tempat usahanya ya, seperti itu. Jadi untuk itu anak-anak, hari ini Ibu berterima kasih kepada kalian karena
kita semua di hari ini sudah melakukan pembelajarannya dengan baik. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita di hari ini, Ibu memberikan semangat dan motivasi buat kalian untuk tetap semangat, rajin ke sekolah, jangan patah semangat walaupun kita memiliki kekurangan, mungkin tadi jalan kaki kah, tapi kita harus tetap semangat. Harus semangat ya? Ya, betul. Tapi tidak apa-apa, demi ilmu yang kalian dapat, kalian harus tetap semangat datang sekolah. Jadi pembelajaran kita minggu depan berarti kita akan praktek. Langsung kita praktek, project langsung ya, project nyata. Jadi dari hasil identifikasi ini, projectnya besok itu kita langsung membuat es kelapa muda. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita di hari ini, kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk diri kita dulu. Ya, selanjutnya Ibu minta teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan, mari maju. Maju, kita berdoa dulu sebelum kalian istirahat. Mari teman-teman dan guru, mari teman-teman dan guru, sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Beri salam kepada Bu Guru. Salam.